Siswi sekolah dasar di Gerobokan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Terluka serius akibat ditusuk oleh temannya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Astiti dan Nikusuma dengan NIM 050. Saya Yajing Salia Pramesti dengan NIM 060. Saya Felindiva Amelia dengan NIM 077. Saya Kalista Oktav Ramadhani dengan NIM 090. Saya Samanas Mahasiswa Masjid dengan NIM 087. Jadi di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kasus ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta kekerasan yang terjadi pada anak sekolah. Nah, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas, dan juga melalui video ini teman-teman bisa memahami berbagai bentuk ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta tindak kekerasan yang terjadi pada anak sekolah, serta bagaimana cara mencegahnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kita akan menyimak bersama sebuah realitas yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu adanya rasa ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan kekerasan bagi para peserta didik. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran di sekolahan. Melalui video singkat ini, kita akan melihat bagaimana dampak kekerasan di sekolah. Di sekolah, dampak kekerasan tidak hanya menyakiti fisik, tetapi juga memberikan luka batin yang mendalam bagi para korban. Terdapat sebuah kasus ketidakamanan di sekolah. Kasus ini merujuk pada kejadian viral di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan, Sumatera Utara, di mana seorang siswa kelas 4 SD dipaksa belajar duduk di lantai dikarenakan menunggak SPP sejumlah 180.000 setiap 3 bulan sekali. Pada kasus ini menyebabkan siswa merasa terhina, takut, dan tidak aman di sekolahan. Penyalahgunaan wewenang guru dan lemahnya pengawasan sekolah yang melanggar hak anak atas lingkungan belajar dan bebas diskriminasi. Terdapat solusi pencegahan untuk kasus ketidakamanan di sebuah sekolah tersebut. Yang pertama, sekolah harus meningkatkan pemahaman guru tentang etika pendidikan dan hak anak melalui pelatihan-pelatihan rutin. Yang kedua, memperbaiki sistem pengawasan agar tindakan melanggar tidak terulang kembali, termasuk pembinaan staf oleh Dinas Pendidikan. Yang ketiga, komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat untuk menyelesaikan masalah administrasi. Seperti halnya pada kasus tersebut, ketidakamanan mengenai SPP tanpa membahayakan kenyamanan psikologis para siswa. Kasus ketidaknyamanan di sekolah. Kasus ini terjadi pada SDN Palamakan 01, Kabupaten Serang, Banten, di mana dari 6 ruang kelas yang dibutuhkan, hanya 3 yang dapat digunakan karena 2 diantaranya rusak parah dengan atap bocor, dinding rapuh, dan lantai becek saat hujan. Kondisi ini memaksa 244 siswa belajar bergantian pada kelas 1-3 itu pada waktu pagi hari, sedangkan kelas 4 hingga 6 itu pada siang hari, sehingga mengganggu pembelajaran dan menimbulkan ketidaknyamanan serta kekhawatiran keselamatan bagi siswa dan guru. Kepala sekolah telah melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan sejak Juli 2023. Namun, belum ada realisasi perbaikan hingga September 2025 yang memicu sorotan publik setelah video viral menunjukkan siswa panik saat hujan turun. Solusi pencegahan untuk kasus ini, yang pertama, sekolah memperbaiki fasilitas bangunan secara prioritas, termasuk rehab total 2 ruang kelas rusak parah seperti yang dijanjikan Bupati Serang, Ratu Rachmatul Zakiyah. Yang kedua, penambahan ruang belajar dengan membangun kelas baru atau optimalkan ruangan sementara untuk hindari shift belajar bergantian.
Dan yang ketiga, kolaborasi pendanaan melalui pengajuan bantuan ke Dinas Pendidikan, pemerintah desa, dan dukungan DPRD dan Bupati untuk revitalisasi cepat demi lingkungan belajar yang aman. Kasus kekerasan di sekolah. Kasus perundungan terjadi di SMP Negeri 1 Gayer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, di mana seorang siswa korban diejek dengan kata wadon atau perempuan yang memicu perkelahian pertama dengan pelaku mendorong dan memukul hingga korban terbentur lantai, mengalami kejang dan meninggal dunia. Sebelumnya, dari pihak keluarga sudah melaporkan, namun dari pihak sekolah tidak menindaklanjuti. Kejadian ini menyorot kegagalan pengawasan sekolah dan penanganan laporan dini yang memperburuk kekerasan fisik dan verbal hingga fatal. Solusi untuk penanganan kasus kekerasan ini, sekolah membentuk Satgas Anti-Bullying untuk respon cepat terhadap laporan dan koordinasi penanganan kasus. Sekolah membuat SOP penanganan kekerasan dan meningkatkan pengawasan guru. Sekolah memasang CCTV di area rawan seperti lorong dan kelas untuk bukti rekaman dan pencegahan. Sekolah memberikan pendampingan psikologi bagi korban dan pelaku serta membangun lingkungan ramah anak melalui sosialisasi anti-bullying secara rutin. Apa saja kasus kekerasan yang pernah muncul di sekolah? Yang pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pencabulan, sentuhan pada bagian tubuh sensitif, memaksa menonton video porno, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Korban biasanya mengalami ketakutan, perubahan perilaku, dan trauma. Penanganannya dilakukan dengan memberi perlindungan, melapor ke pihak berwenang, serta memberi pendampingan psikolog. Yang kedua, kekerasan fisik. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, pendorongan, ancaman dengan pisau, atau tindakan pemaksaan yang menimbulkan cedera. Korban dapat menunjukkan luka, ketakutan, atau enggan ke sekolah. Penanganan dilakukan dengan mengamankan korban, memberi pertolongan bila perlu, serta menindak pelaku sesuai aturan. Yang ketiga, kekerasan psikis. Kekerasan psikis berupa hinaan, ancaman, intimidasi, atau tindakan yang membuat korban takut melapor. Dampaknya dapat berupa kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, dan gangguan psikologis. Penanganannya dengan memberi konseling, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, serta menerapkan aturan anti-bullying. Upaya yang telah dilakukan hingga kasus ini berjalan menuju penyelesaian meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, telah dilakukan laporan resmi dari orang tua dan kuasa hukum, diikuti oleh pemeriksaan saksi dan korban oleh pihak kepolisian, termasuk asesmen psikologis untuk memastikan kondisi korban. Kedua, setelah proses penyidikan, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, korban mendapatkan pendampingan psikologis dari Lembaga Perlindungan Anak untuk mendukung pemulihan emosionalnya. Kemudian, dilakukan koordinasi antara pihak kepolisian, sekolah, dan dinas pendidikan untuk memastikan pengamanan lingkungan sekolah serta mencegah kejadian serupa. Dan yang terakhir, aparat juga melakukan pengumpulan bukti digital seperti video, pesan, dan kronologi kejadian guna memperkuat proses hukum. Langkah-langkah yang dilakukan memang sudah mengarah pada pemenuhan keadilan dan pemulihan bagi korban, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Proses hukum masih berjalan, pelaku sudah diperiksa, dan korban telah mendapatkan pendampingan sehingga akses terhadap keadilan mulai terbuka. Pemulihan psikologis juga sedang dilakukan, namun membutuhkan waktu lebih panjang mengingat korban adalah anak. Karena itu, keadilan secara substantif baru dapat dinilai setelah ada putusan pengadilan dan pemulihan korban benar-benar terpenuhi. Yuk wujudkan sekolah aman, nyaman, dan ramah anak. Laporkan jika melihat, lindungi generasi kita. Bersama kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.